apa yang disampaikan oleh Bapak Tolik beberapa hari lalu mengenai surat yang disampaikan kepada kami, juga ditembuskan kepada Forkopincam, bahkan sampai ke kabupaten ya, mengenai isu tuntutan demo yang sama-sama kita lihat terpampang di baliho, itu ada 7 poin. Nah, sebelum kami menanggapi, kami meminta saran dulu dari pihak Forkopincam, apakah sebaiknya kita bahas di sini atau di dalam buku. Nah, usulan kami kalau bisa kita bahas di dalam supaya lebih fokus, terarah, dan lebih santai lah. Kayak berdiri begini kan nampaknya lebih tegang. Jadi tempatnya di dalam memungkinkan? Saya pikir nanti perwakilan saja Bu, perwakilan beberapa orang dari fraksi. Ini kan sudah jelas nih tuntutannya. Ya, tuh permintaannya di luar dah. Silakan lanjutkan ya. Di luar ya. To the point, ya kan? Ya. Nah, baik, Tutup poin saja, dosa di dalam. kalau begitu Tinggal gimana tanggapi Pak? tadi tuntutannya. Oke Pak, luar biasa. Baik, beberapa tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Baban mengenai demonstrasi hari ini itu 7 poin. Kami sampaikan satu persatu dulu sesuai yang disampaikan secara lisan tadi. Nanti kami menyampaikan ini mungkin agak banyak orang Bu ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan bidangnya masing-masing. Memang kami orang yang membidangi. Baik, pertama mengenai Poin berapa lo yang mau ditanggapi? saya nyangkapi poin 7 dulu lah. Nah, bidang Bapak Poin 7 dengan GRTV tadi, penyerahan GRTV yang berkaitan dengan upload tadi ya. Poin 7 dulu. Kalau 7 tuh Enggak, tadi kan ada poin tambahan yang mengenai amplop GRTV yang tidak tertuang dalam itu kan. Artinya kita tampung juga walaupun tidak tertulis di baliho ini. Setuju Pak ya? ya. Oke, saya lanjut. Untuk poin 7, apa yang disampaikan Bapak Tolik yaitu dengan kata-kata tidak semena-mena dalam melakukan tindakan yang berujung kasus hukum. Nah, saya khusus saya secara pribadi Pak ya, secara personal, bahkan secara profesional, secara profesi pun kurang setuju dengan kata semena-mena. Ini saya jelaskan di depan Forkopincam bahwa memang kasus pencurian TBS akhir-akhir ini, bahkan setahun 2 tahun ini bisa kita katakan sangat masif Bu. Bukan baru 1 kali 2 kali. Saya pikir saya secara pribadi terus terang ini sudah kali ketiga yang berhubungan dengan kasus hukum yang bersentuhan dengan masyarakat. Nah, saya pikir sebelumnya kemarin 2 kali itu ini sudah kasus terakhir lah yang kita berhadapan hukum dengan masyarakat terkait kasus pencurian buah. Ternyata pencurian buah ini masih berlanjut. Nah, sebenarnya Bu, kami sendiri secara pribadi tidak mau bermasalah hukum, Pak, masalah hukum dengan masyarakat berkaitan dengan kasus pencurian ini. Terus terang secara pribadi, karena kami ditugaskan di perusahaan ini kan punya job dan bidangnya masing-masing. Nah, kalau Pak GM dengan Pak Manajer di bidang agronomi, kalau Pak Dedi di bagian mitra, kalau saya di bagian sosial security maupun bagian hukumnya litigasi. Tentu kami punya jobnya masing-masing. Nah, kalau bisa kita menghindari kasus hukum seperti ini. Begitu juga dengan pihak manajemen. Manajemen ini datang untuk berinvestasi bukan untuk memenjarakan masyarakat. Tujuannya untuk berusaha. Saya pikir di antara bapak-bapak semua di sini pasti ada yang punya usaha. Nah, bapak-bapak yang punya usaha pun tentu tidak mau bersinggungan dengan masyarakat. Betul nggak Pak? Kira-kira Pak? Setuju nggak Pak kira-kira? Tidak mau bersinggungan masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, lantas kenapa masyarakat kami ini seolah-olah isunya semena-mena dihakimi, dikriminalisasi? Nah, itu saya jelaskan nanti di akhir. Alasan pertama saya sampaikan bahwa apa yang sekarang sedang terjadi, proses hukum yang terjadi sekarang di wilayah hukum Polsek Mempawah Hulu adalah kasus pencurian itu sudah berada di batas toleransi. Walaupun sebenarnya pencurian itu tidak boleh ditoleransi kan Bu. Dari sudut pandang manapun, dari sudut pandang adat, apakah adat boleh kita untuk mencuri? Saya rasa tidak ada adat manapun. Ada Dayak, Melayu, Jawa, Cina tidak ada yang membolehkan mencuri. Dari sisi apa? Agama pun tidak ada yang membenarkan mencuri. Tetapi kami sendiri secara personal maupun manajemen masih memberikan batas toleransi. Apa bukti batas toleransi? Kita hadirkan, mengundang pihak para stakeholder Forkopincam di Kecamatan Mempawah Hulu menjalin untuk duduk bersama. Kita beri batasan-batasan kemarin kan Bu ya Pak, bahwa kalau perbuatan pidana di bawah TPD kami persilakan untuk diselesaikan secara adat dengan catatan tidak boleh mengulangi 1 kali apa 2 kali kemarin? 2 kali. Dan itu sudah disepakati oleh GAD Pak. Kalau Bapak tadi menyebutkan ada
surat edaran DAD, itu DAD-nya sendiri kami hadirkan Pak. DAD-nya sendiri bahkan yang menggiring bahasa kesepakatan tersebut untuk menjadi suatu acuan kita bersama. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pencurian ini bukan satu-satunya Bu. Kalau satu-satunya mungkin kita maklumi lah. Ini memang orangnya di kampung ini cuma dia lah sendiri. Tidak bisa diapa-apa, kita hukum berkali-kali pun masih kayak gitu. Mungkin oke lah. Nah sementara yang sekarang terjadi ini masif. Kita tidak mengatakan berapa orang, tapi sangat banyak sekali kejadian-kejadian di lapangan yang kita temukan. Sejanjang dua janjang, yang pikul pakai motor, yang pikul pakai apa namanya tuh, Pak Cip lah yang tahu. Nah ini sangat banyak. Nah sementara jika ini yang besar tidak ditindak, maka ini kita khawatirkan akan menjadi contoh yang tidak baik. Nah ke depan ini akan merusak mental masyarakat kita sendiri. Saya khawatirkan nanti kalau ini tidak ditindak, maka Pak itu kemarin aja curi banyak kok nggak diambil, nggak diproses itu Pak. Nah itu sebenarnya Pak. Jadi saya sampaikan tadi di awal, maka ada pun dasar-dasar kami sekarang untuk memproses secara hukum itu saya sudah sampaikan kemarin melalui Pak Unang untuk teruskan Pak Tole. Pertama yaitu dasar kita berdasarkan undang-undang Bu ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa kasus pencurian itu ya harus dihukum. Kemudian yang kedua, oke lah itu terlalu tinggi, mungkin kita bicara Undang-Undang Pidana. Cobalah Bapak sekarang berada di masyarakat adat, terapkanlah hukum adat kearifan lokal. Nah kita terapkan kearifan lokalnya seperti apa Pak? Melalui kesepakatan stakeholder meeting. Itu salah satu kesepakatan yang menjadi bagian kearifan lokal, karena kita melibatkan para pemangku kepentingan yang berada di wilayah 2 kecamatan. Nah itu juga merujuk. Saya sampaikan ke Pak Tole bahwa dalam kesepakatan stakeholder meeting itu sudah jelas Pak. Bapak kalau membaca secara keseluruhan, kalau Bapak baca setengah-setengah mungkin sedikit kurang memahami. Kalau Bapak baca keseluruhan jelas poinnya sebutkan bahwa pada poin 5 bahwa tindak pidana pencurian di atas tipiri maka diberikan kewenangan kepada pihak korban ya untuk memproses secara hukum positif tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Nah itu menjadi kesepakatan bersama, ditandatangani oleh semua pihak, ada kepala desa, ada berpemincam, ada pihak adat, ada pihak koperasi, juga pihak perusahaan selaku korban. Nah dari dasar itulah Pak, kami mau tidak mau memproses hukum ini. Kemudian dari sisi lain kami juga ada desakan dari pihak koperasi, pihak-pihak yang mewakili para anggota mitra. Kenapa? Karena sekarang sudah disosialisasikan kemarin pada Januari ya Pak Dede, untuk skemanya sekarang bukan lagi tanda tangan tapi bagi hasil. Nah apa yang Bapak sampaikan tadi nampaknya kurang update. Kemudian kabar gembiranya lagi, dana ini ternyata sudah transfer, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dedi sebagai bidangnya yang lebih spesifik. Nanti akan dijelaskan mengenai plasma. Jadi apa yang sampaikan Bapak tadi mengenai dana talangan itu tidak ada lagi Pak, sekarang sudah bagi hasil. Nah, nanti Pak Dedi akan jelaskan. Itulah menjadi dasar kami kenapa proses hukum itu kami naikkan Pak. Jadi bukan kemauan kami secara pribadi maupun manajemen, itu merupakan menjadi satu kesepakatan bersama. Jadi saya sampaikan juga Pak, supaya ini tidak salah paham Pak, bahwa apa yang kami lakukan ini bukan semata-mata kehendak manajemen juga Pak, tetapi kami ini juga manusia Pak ya, punya hati nurani, punya pikiran lah ya Pak ya, untuk asas kemanusiaan kepada masyarakat. Artinya bukan semata-mata keputusan manajemen itu kalau sudah diputuskan kami jalankan seperti tombak dengan kacamata kuda tanpa melihat aspek sosial di masyarakat. Nah, kami pertimbangkan itu Pak. Jadi ketika ada masalah pun tidak serta-merta manajemen memutuskan untuk diproses, tapi kami berdiskusi, kami sampaikan, kami paparkan permasalahannya. Kalau di polisian mungkin gelar perkara lah ya, nampaknya seperti apa ke depan. Nah, solusinya kita buat seperti apa? Kami paparkan. Jadi sudah kami kami musyawarahkan, maka timbullah satu kesepakatan bahwa yang terbaik itu kasus-kasus seperti ini agar dapat diproses secara hukum agar berdampak baik bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat, juga khusus bagi anggota petani plasma. Itu yang berkaitan dengan poin 7. Kemudian yang berkaitan dengan GRTP ya Bu ya. Pak, supaya tidak salah paham bahwa tadi itu adalah amplop yang menerangkan poin-poin penting di situ mengenai luasan, letaknya, jumlah letak pulau ya. Nah, standarnya sekarang kalau Bapak bilang itu tidak sah, kami ini secara kedudukan adalah pihak swasta yang tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat tanah. Yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tanah itu adalah pihak pemerintah yang ditunjuk, yaitu melalui desa dan kecamatan.
Nah, kita dalam hal ini adalah transaksi, Bu. Transaksi jual beli proses ganti rugi lahan tanam tumbuh dan tanam tumbuh. Dalam dokumen di RTT itu semuanya sudah lengkap. Ada surat pernyataan pelepasan hak yang ditandatangani oleh pemilik, kemudian ditandatangani oleh ahli waris, disetujui oleh istri atau anak. Kemudian ada surat apa lagi ya, berita acara ganti rugi mencakup letak tanahnya, titik koordinatnya. Jadi kalau Bapak bilang blok itu hanya penanda, Pak. Jadi silakan versinya masing-masing. Kalau Bapak bilang ini desanya wilayah Nyawan, ya desa wilayah Nyawan, tapi itu hanya untuk penanda. Tetapi secara detailnya dalam berita berita acara ganti rugi tersebut sudah dituliskan secara rinci, baik dusunnya, desanya, sampai ditandatangani kepala desa, kepala dusun, bahkan pihak kecamatan. Jadi semua dokumen di RTT itu sudah menjadi suatu standar yang sudah diatur oleh regulasi, Bu ya. Jadi mau PT Hilton, mau PT Lau, semua sama. Hanya mungkin beda formatnya saja, tapi secara substansi, secara umum isinya sama. Ada surat pernyataan pelepasan hak, ada berita acara ganti rugi, ada kwitansi, ada foto. Jadi semua dilakukan secara transparan, ditandatangani humas kita, ditandatangani kepala desa, sampai ditangani pihak kecamatan. Jadi semuanya mengetahui, dan itu pun kami laporkan ke pihak kabupaten, instansi terkait. Jadi nggak ada ceritanya kita ini beli kucing dalam karung, malam-malam kita tanda tangan paksa ditodong untuk menyerahkan lahan. Jadi mengenai apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai berita acara ganti rugi, itu sedikit saya sampaikan supaya menambah wawasan kita bersama bahwa tidak benar amplop itu hanya penanda saja. Nanti nanti Bapak bisa koordinasi dengan bagian SSL kita, Pak koordinasi, Bapak bisa lihat ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu tidak benar, Pak. Mungkin Bapak tidak tahu solusinya atau tidak berkomunikasi. Silakan komunikasikan saja. Dan saya yakin waktu itu kan Bapak, kalau Bapak sebagai Bapak penyerah lahan bukan? Penyerah lahan. Bapak kan bertantangan di situ, Pak. Ada bertantangan. Dokumennya mereka tidak ada megang. Bisa tidak masyarakatnya? Coba dikoordinasikan lah, koordinasikan. Nanti kan kalau dia bilang yang diterima masyarakat itu cuma namplok aja, nggak ada yang lain-lain. Begini Pak, kalau hal itu kan bisa dikomunikasikan. Saya pikir bisa dikomunikasikan. Nah, oke Pak ya. Tapi intinya boleh ya. Ya. Masyarakat megang. Jadi kopiannya mungkin bisa inilah untuk apa pihak yang bersangkutan Bu ya, untuk mengetahui ya. Kemudian poin apa lagi Pak? CSR, oh ya. Saya sedikit tadi Pak sampaikan tadi Pak Tole agak seru juga, agak menarik juga mengenai kalau terus mana masyarakat kami ini dihukum nanti untuk 5 tahun 6 tahun ke depan susah masyarakat mau bikin SKCK Pak ya. SKCK. Nah, saya rasa SKCK itu kan hanya bukti administrasi Pak ya. Sebaiknya lebih didukung dengan perilaku juga. Kalau perilaku masyarakatnya baik kan tidak mungkin masyarakat pemerintah tidak mengeluarkan pihak-pihak yang berwenang untuk mengeluarkan tidak SKCK ya. Tapi kalau memang perilaku jahat macam mana Pak? Nah sekarang kan kita harus berlandasan administrasinya bagus, perilaku juga diiringi dengan administrasi begitu Pak. Jadi kita sama-sama mendorong supaya masyarakat kita ke depan menjadi masyarakat yang lebih baik. Nah ini kami lakukan seperti saya sampaikan tadi Pak, supaya jadi contoh yang baik bagi masyarakat. Supaya yang lain ini yang tadinya baru meniat, dengan adanya tindakan tegas dari kita, nah batal niatnya Pak. Jadi berubah menjadi orang yang alim, orang yang baik. Itu Pak. Kemudian poin yang keempat mengenai CSR perusahaan. Perusahaan selama ini saya pikir sudah cukup berjalan Bu ya. Kalau Pak Tole mengatakan tolak ukurnya sulit juga kita. Coba mungkin Pak Tole bantulah tolak ukur tidak berjalan itu seperti apa? Karena sampai sejauh ini berapa kali kita diundang di dinas untuk pemaparan itu pun sulit kita mengonsep Bu ya. Taraf kesejahteraan pemerintah sendiri kalau bicara kesejahteraan itu taraf kesejahteraan itu seperti apa sekarang? Nah kalau indikatornya Badan Pusat Statistik kan berdasarkan angka-angka saja Bu ya. Tapi kalau realitanya sekarang yang dibilang sejahtera itu seperti apa? Nah sekarang tidak bisa kita memaparkan Pak. Jadi berkaitan dengan CSR perusahaan itu sejauh ini sudah sangat berjalan, yaitu ada beberapa bidang yang sudah kita laksanakan Bu ya. Memang tahun-tahun ini sih agak sedikit lah dibanding tahun-tahun lalu, karena ini kan masih awal tahun. Tahun-tahun lalu ini sangat banyak CSR yang kita lakukan yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur. Yang paling banyak infrastruktur sama kesehatan. Itu salah satunya waktu kemarin vaksinasi ya, tahun ini kita laksanakan. Kemudian waktu awal-awal
kita dilanda COVID-19 juga ada pembagian sembako di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa. Nah, kita bagikan kemudian bantuan APD ya, APD, baju hazmat, masker. Nah, kita distribusikannya memang tidak langsung ke masyarakat tapi melalui dinas kesehatan. Nah, itu melalui instansi-instansi yang kompeten benar Pak. Jadi kalau kami langsung datang ke Pak Tole, ketok pintu satu-satunya kayaknya kan kurang efektif Pak. Jadi kami serahkan kepada instansi bekerja sama supaya diserap kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk infrastruktur pun kita juga selalu bersinergi ya dengan perusahaan sebelah maupun dengan kepala desa. Kita selalu berkoordinasi. Tetapi tentu juga harus dipahami dan dimaklumi. Kami pun juga memiliki batasan-batasan anggaran yang dapat kami berikan kepada Bapak. Kenapa? Karena kami sendiri pun juga bertanggung jawab bukan hanya kepada desa Baban, kami juga bertanggung jawab kepada desa-desa lainnya. Kalau di BT Lau ini ada 3 desa yang harus kami gandeng, kami naungi, yaitu desa Baban, desa Nangka, desa Tempoa. Kemudian di kecamatan juga kami harus bersinergi dengan kecamatan, di kabupaten dan provinsi. Program-program di tingkat provinsi, di kabupaten pun juga harus kami sambut untuk mendorong percepatan perekonomian maupun dalam upaya pencegahan COVID-19. Jadi saya pikir kalau mengenai CSR perusahaan, kalau Pak Tole mau lebih detail bisa berdiskusi kepada kami, kepada saya pun langsung bisa, mau ambil nomor HP saya langsung bisa. Kemudian kalaupun masyarakat membutuhkan ada kegiatan-kegiatan atau event-event yang diperlukan, silakan mengajukan proposal kepada kami. Seingat saya sampai sejauh ini Bu ya, sejauh yang kami menangani proposal-proposal yang diajukan kepada pihak perusahaan, tidak pernah satupun perusahaan proposal kami tolak. Selalu kami respons, walaupun kami tidak bisa memenuhi permintaan itu 100%. Karena itu saya sampaikan di awal tadi, ada bagian-bagian yang harus kita bagi kepada desa-desa, kecamatan dan kabupaten yang menjadi bagian dari wilayah usaha kami. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti mungkin bisa ditambahkan Pak. Masalah HGU tadi belum dibahas. Satu-satu Pak. Nanti Pak Dedi dulu menyampaikan terkait plasma. Nanti baru kita bahas satu persatu. Ada ahlinya tuh. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di tempat ini dalam rangka menyampaikan aspirasi. Ya, saya nggak bilang itu aksi, tapi itu halusnya menyampaikan aspirasi. Nah, dengan seperti ini terbangunlah dialog terkait mungkin saja komunikasi kita selama ini belum nyambung, tapi dengan hadirnya Bapak hari ini, sore ini, paling tidak sudah bisa memberikan jawaban apa yang menjadi pergumulan dari Bapak-Bapak semua dan Ibu sekalian. Baik, yang pertama kami mau menyampaikan terkait dengan kemitraan. Saya sampaikan bahwa terkait dengan konsep bagi hasil itu sudah menjadi perkumpulan daripada 3 koperasi. Koperasi yang ada di Tempoa itu Batu Basuli, koperasi yang ada di Baban itu Batangan Baban, dan koperasi yang ada di Nangka itu Kamasa Alur Sakadi. Itu sudah menjadi pembahasan terkait konsep bagi hasil itu sejak tahun lalu. Bahkan kami beberapa kali mengundang jajaran pengurus dan pengawas koperasi dan juga melibatkan beberapa instansi terkait dengan konsep bagi hasil. Puji Tuhan, pada tanggal 16 Februari kemarin 2022 kami sudah bisa mensosialisasikan terkait dengan perhitungan SHK bagi hasil untuk 3 koperasi, baik itu koperasi Batu Basule, koperasi Batangan Baban, maupun koperasi Kamasa Alur Sakadi. Dan daripada hasil sosialisasi tersebut, manajemen menyetujui konsep bagi hasil, dan hitungan Januari, Februari, Maret itu sudah masuk perhitungannya ke koperasi.
dananya sudah masuk baru hari Senin kemarin atau hari ini karena transfer antar bank. Sekedar pengetahuan Bapak, saya sampaikan bahwa bagi hasil ini bukan hutang, bukan dana talangan, murni daripada penghasilan yang 30% daripada konsep bagi hasilnya. Jadi bukan hutang. Saya mau bacakan untuk masing-masing koperasi supaya Bapak-bapak bisa mengetahui. Koperasi Batu Basuli 385 juta sekian. Koperasi Batangan Papan Batu Basuli 222.773.942. Koperasi Batangan Papan 82.276.699. Koperasi Kamasa Alus Sakadi adalah 61.977.609. Jadi sudah ada bagi hasilnya. Tinggal Bapak-bapak bersabar, nanti koperasi akan menyalurkan sesuai dengan apa yang tercatat di dalam keanggotaan koperasi. Ya, jadi tidak ada lagi dana talangan, tidak ada lagi hutang lagi, dan itu murni daripada hasil kebun plasma koperasi masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya minta terkait dengan investasi, yang mana di PT Landa Agro Utama ini kalau kita bicara luasan hanya 1.183 hektar, kecil Pak, dibagi inti dan plasmanya kurang lebih 300 sekian, dan terbagi 3 koperasi. Dan ini adalah aset Kabupaten Landa, aset Kecamatan Penjalin, dan aset Kecamatan Mempawahulu yang berada di 3 desa. Investasi ini harus kita jaga. Karena apa? Di situ ada pendapatan petani, dalam hal ini plasmanya. Sudah menghitung berapa penghasilannya. Tolong kami dari sisi